Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini kita akan membahas seperti biasa ya di tiap malamnya untuk pergerakan IHSG dan kelima emiten perbankan. Yang mana hari ini IHSG ditutup melemah sebesar 1,9%. Kalau kita ngelihat dari beberapa hari lalu dan minggu kebelakangan, IHSG mengalami downtrend. Dan kalau kita ngelihat dari semua indeks yang ada di ESG ya cuman hanya satu ya yang hijau. Nah, ini ada nih 2, 3, 4 dan overall memang hijau. Yang mana indeks terbesar selain ISG di ISG nih seperti ini ya, LQ45 ya, GIA, MBX dan Kompas 100 ini merah semua. Nah, ini untuk ISG ya. Kalau kita ngelihat dari pergerakan ISG sendiri ya, nih, sebelumnya FYI ya bahwa ini kita udah juga mengirim update untuk pergerakan YSG maupun saham-saham lainnya di channel ataupun di Discord The Trader Stock ya. Yang ingin bergabung langsung saja di link deskripsi di video bawah ini. Nah, langsung saja ya. Ini untuk IHSG kita ya. Ini sebenarnya merupakan aware atau perhatian bagi teman-teman semua bahwa ternyata hari ini IHSG nih untuk area low-nya week ini tidak ada. Artinya ini merupakan full body ya. Kalau kita ngelihat dari data-data belakangan ini ya, ini merupakan menjadi area yang sangat berpotensi berbahaya bagi teman-teman nih. Nah, cuman bisa jadi menjadi area titik reversal juga ya. Cuman bagi saya ini bisa reversal tapi tidak kuat ya karena ini merupakan sudah berada di area support terkuat dia. Apabila jebol ini bisa kembali turun ya. Kemana arahnya kita bikin ya dulu ya. Nah ini di Nah jadi ISG kedepannya ini bisa bergerak seperti ini. Bahwa ini hari ini sebenarnya ISG ya. Nah kalau kita ngambil dari kotak ganda ya atau di area tengahnya ini ISG sebenarnya mereka telah ngebreak ya, breakdown support turun dan kedepannya ISG bagaimana caranya tentunya ini bisa turun lagi di hari Jumat ya ke area Fibo 1,272 dan seandainya di minggu depan itu bisa kembali naik, ini bisa naik ke area Fibo 1 ya atau di area order block yang udah kita bikin ini. Dan apabila IHSG Jumat ini di close ya, tutup kembali melemah ya, ini bisa jadi turun lagi ke area Fibo 1,414. Seandainya nanti ya IHSG ini kembali melemah melewati area Fibo ini, maka tanggal 16 November akan menjadi titik rebound IHSG. Untuk alasannya kenapa itu ada di Discord kita. Oke teman-teman. Nah, jadi untuk kedepannya ISG kita wait and see dulu buat teman-teman yang ingin entry ya. Mungkin harus diperhatikan dulu lah pergerakan induk harga saham kita ini. Nah, oke ya, ini untuk IHSG. Oh ya, satu lagi ya, perlu diketahui bahwa untuk tahun US election ini sebenarnya kita nggak bisa mempersalahkan asing itu keluar ya memang karena itu adalah karakter mereka. Paling 1-2 minggu nanti mereka akan inflow lagi ke Indo ya. Oke, ini untuk IHSG ya. Langsung saja kita mulai dari saham yang pertama yaitu saham kesayangan kita semua yaitu BBCA. Yang mana hari ini ya belakangan ini mungkin hari penurunan terbesar BBCA ya sebesar 2,63%. Kalau ngelihat dari data transaksi asing fantastis sekali ini. Keluar sebesar 547 juta. Wow, ini merupakan angka besar ya untuk keluarnya saham BCA ini. Ini keluar ya entar. Nah, ini merupakan pertanda ya BBCA pun yang kita agung-agungkan ternyata ambruk juga hari ini. Oke, kalau kita ngelihat dari chart BBCA ya,
Nih, ternyata BBCA yang udah kita bikin kemarin dari polanya, BBCA ini telah keluar dari polanya, yang artinya ini bisa jadi untuk area retest ya, area pergerakan BBCA ini akan menuju ke arah mana. Ini kita cari dulu nih antrean untuk area pantulan BBCA nanti di mana ya. Hmm, mm, mm. Ini sebenarnya BBCA masih ada potensi penurunan, cuman ya perlu teman-teman ketahui untuk entry sekarang di BBCA itu belum ada konfirmasi yang kuat. Karena ini ke BBCA akan ada terjadi, dia akan membentuk kembali swing low ya. Sebelum dia kembali lagi masuk ke area ya, area pola yang udah kita bikin ini sebelum ngebreak. Jadi buat teman-teman yang memang ingin ya tetap nyicil di BBCA, ini merupakan sebuah momentum, tetapi bagi teman yang untuk nge-swing ya teman-teman bisa menunggu antrian di bawah dulu di harga 10.000 ini ya. Jadi untuk area TP nya ini bisa di 10.950 ataupun di area all time high yang udah kita bikin di harga 11.370. Ini untuk BBCA ya. Lalu lanjut ke saham ya, saham kesayangan retail Indonesia yaitu saham BBRI yang hari ini melemah 1,08%. Kalau kita melihat transaksi asingnya hari ini net sell ya. Ini merupakan angka yang sudah besar 3 hari belakangan ini, yang mana sebelumnya kita udah berharap bahwa ternyata ada inflow, tapi dari hari Kamis, Rabu, dan hari Selasa ternyata BBRI dibuang atau didistribusi oleh asing ya. Kalau kita ngelihat dari chartnya ya untuk di BBRI, untuk BBRI ini ternyata area yang udah kita bikin kemarin ternyata ini dijebol ya. Artinya teman-teman perlu mewaspadain. Karena kalau kita lihat dari ya model chart seperti ini ya, ini ya, BBRI bisa akan membentuk candle trickle ya. Yang artinya ini bisa menunjukkan penurunan kembali untuk di BBRI. Kalau melihat dari sekilas ya, ini BBRI bisa kembali menyentuh nih area yang ada di bawah ini ya. Jadi teman-teman, ini di sini bisa, di sini juga bisa untuk menjadi area entry teman-teman yang ingin nge-swing di BBRI ya. Nah, dan ya semoga aja ini sebenarnya BBRI untuk berita newsnya ini kurang baik ya, karena ya ternyata Prabowo di saat US election kemarin melakukan penandatangan pemutihan yang mana itu sangat berimbas kepada emiten perbankan terutama BBRI sebagai majority perkreditan UMKM di negara kita. Sedangkan kalau dari BMRI dan BBNI sebenarnya mereka itu kreditnya lebih ke emiten atau ke perusahaan. Nah, ya untuk BBRI teman-teman yang mau cut loss itu ya kalau misalnya di harga paling atas bebas mau cut loss atau enggak, tergantung trading plan teman-teman sendiri. Karena ini BBRI masih akan berpotensi untuk turun dulu ya. Nah, jadi waspada untuk di BBRI. Oke, selanjutnya untuk di saham yang ketiga yaitu saham BMRI. Yang mana hari ini telah turun sebesar 1,9%. Kalau kita melihat dari transaksi asingnya, ternyata BBRI juga didistribusi oleh asing selama 2 hari ini ya, sebesar 268 juta lembar. Nah, kalau kita melihat dari chartnya ya, ini BMRI. Nah, ternyata BMRI ya seperti yang udah kita bikin sebelumnya bahwa ya BMRI ini kita udah bikin video waktu itu di tanggal 30 Oktober dan ternyata BMRI beneran jebol ya, jebol ke bawah ini di bawah 6.500 dan sekarang di harga 6.400 6.425. Lalu kemana arah BMRI ke depannya ya? Ini perlu kita cari titiknya dulu. Nah, hapus dulu ya kawan-kawan.
Nah, ini merupakan area untuk BMRI kemana penurunan dalamnya ya. Ini BMRI sama ya, mirip-mirip BRI juga tadi. Dia akan melakukan penurunan dulu sebelum kembali naik ya. Nah, BMRI bagi teman-teman yang ingin swing itu bisa ya, bisa masang posisinya di harga 6.275 ya, itu untuk BMRI. So, jadi teman-teman yang ada di BMRI juga jangan risau ya, karena memang emiten perbankan itu lagi kompak berjatuhan. Dan sebenarnya kalau memang market crash seperti ini merupakan momentum bagi kita yang ingin mencicil saham. Toh kan kalau nanti harga ISG itu mulai menghijau, maka semua emiten perbankan juga akan kembali menghijau. Menjadi sebuah kewajaran ya, bahwa ya satu dunia ini memang lagi crash, cuma Nikkei Jepang dan Amerika sendiri yang lagi hijau-hijaunya. So ini merupakan momentum teman-teman untuk mencicil saham-saham di perbankan yang selama ini teman-teman ingin menunggu penurunannya ya. Oke, kita tandai dulu ya kawan-kawan, biar kita tidak lupa nih di area 6.675. Nah ini ya untuk teman-teman ya, kita ini kita bisa nih, kita tunggu dulu. Nah, semoga ya BMRI bisa melanjutkan kenaikannya setelah pas momentum pemantulannya. Itu untuk BMRI ya. Langsung kita ke saham yang keempat, yaitu ada saham BBNI, yang mana sebelumnya saya udah menyarankan untuk beli, namun ternyata ambruk juga ya. Yang mana hari ini BBNI telah turun sebesar 1,95%. Kalau kita lihat dari asing, ternyata net sell atau di distribusi ya, ternyata dari ke tiga saham sebelumnya BBNI merupakan yang paling terkecil didistribusi oleh asing, yaitu sebesar 79 juta lembar. Nah, kalau kita lihat dari modal chartnya ya, ini BBNI kemana arahnya. Nah, untuk BBNI ya seperti BBCA tadi ya, yang mana ini telah keluar dari pola yang kita udah bikin, yang artinya BBNI akan berusaha untuk kembali ya, retest ya, tik dia nih. Ini untuk BBNI. Ini bisa lagi kembali turun ya BBNI di harga 4.920 nih. Ya, karena ini merupakan area strong support ya dari BBNI. Nah, jadi teman-teman yang bisa pengen mencicil saham BBNI ya, oke, ini udah merupakan momen ya bagi teman-teman, tapi jangan menggunakan 100% uang teman-teman ya, karena kita manajemen itu harus dinomorsatukan. Ini teman-teman ya, untuk area pantulannya nanti ini bisa di 4.970, dan di saat nanti breakdown lagi kita bisa mencicilnya di 4.870. Untuk area entry-nya itu seperti biasa untuk di tempat kemarin ya. Ya, ini bisa kita TP1 di 5.525 dan area TP2 di 5.850, dan tentunya di area TP ketiga itu bebas mau di 5.975 maupun di 6.225. Mungkin teman-teman yang untuk investasi ini bisa kok, karena nanti kita udah ngeprediksi sebelumnya bahwa harga all time high itu akan berada di 6.825 ya. Ini untuk all time high pasti di tahun depan, bukan di tahun ini. Oke, ini untuk BBNI. Lalu yang terakhir ya, seperti biasa kan kita itu hanya 4, tapi kita untuk kedepannya akan memberikan 5 rekomendasi atau 5 analisa teknikal ya. Ya, mana yang kelima ini kita merupakan saham BRIS ya. Yang mana hari ini juga ikut turun sebesar 1,72%. Kalau kita ngelihat dari transaksi asing, ternyata BRIS juga didistribusi sebesar 12 juta lembar. Dan pada hari kemarin ya, pada hari Kamis US election, ternyata BRIS didistribusi sebesar 27 juta lembar. Ini merupakan buang muatan asing atau outflow ya, ini bisa dibilang besar juga nih. Mana hari-hari sebelum US election pun juga ada distribusi, dan untuk akumulasinya ini masih kecil ya, dan itu besarnya hanya pada tanggal 24 kemarin. Kalau kita ngelihat dari chartnya ya, ini BRIS arahnya kemana.
Nah, ternyata bridge ini sudah menjebol ya dari nih area support dia yang terkuat nih. Ini merupakan area support mereka, ternyata di bridge sudah dijebol ya. Nih, padahal ini udah pola triple bottom dan ngebreak ke bawah. Sebenarnya ini untuk kedepannya bridge ya, potensi dia ini bisa turun lebih dulu, walaupun ya ternyata hari ini tidak seperti IHSG. Ini wicknya udah berusaha menyentuh ya. Ntar kita buka dulu kuncinya. Nah, dan wicknya juga udah berusaha menyentuh nih. Ini wicknya. Nah, ini wicknya sudah berusaha menyentuh pada wick tanggal 7 Mei kemarin. Yang artinya ini sebenarnya bridge masih bisa berpotensi jatuh kembali ya. Nah, ya untuk teman-teman yang masih di bridge itu bisa diperhatikan, dan teman-teman yang ada udah sebelumnya membeli juga bisa mulai mencicil saham bridge, karena nanti pemantulan ini untuk di bridge itu ada potensinya ya. Nih. Nah, ini oke teman-teman untuk di bridge ya. Jadi kalau misalnya seandainya jebol lagi di harga 6.770, teman-teman bisa membelinya, dan di harga sekarang sebenarnya udah bisa ya. Ya semoganya di hari Jumat bridge ini bisa kembali hijau, tapi prediksi saya ini bridge akan kembali turun ya di area ini, di area 2850 hingga 2790 ya. Tik untuk area TP teman-teman bisa ambil di ya di sini saja dulu ya. Nah, ini juga lumayan nih buat teman-teman yang ingin day trading. Nah, jadi untuk dulu ya, ini scan dulu ya bahwa kita dengan kondisi ESG seperti ini kita bisa wait and see maupun mencicil, karena sebenarnya ini adalah momentum bagi teman-teman semua ya. Karena ya kembali lagi seperti yang udah saya bilang, nggak semua atau nggak setiap harinya bahwa market itu hijau, pasti ada momen-momen koreksi tertentu, dan disitulah kesempatan kita untuk membeli ataupun mencicil ya. Baiklah, itu adalah proyeksi dan analisa teknikal kita di IHSG dan kelima saham perbankan kita. So, untuk transaksi kalian saat ngebuy ataupun sell itu atas keputusan kalian sendiri, karena disclaimer on ya. Nah, bagi teman-teman yang ada Q&A, pertanyaan, diskusi ataupun hal lainnya bisa langsung saja di kolom komentar kita, dan jangan lupa cek di deskripsi kita untuk yang ingin bergabung di grup Telegram gratis. Dan juga teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share channel Iqbal Hanur untuk mendapatkan update setiap harinya. Dan jangan lupa kita ada page baru, yaitu belajar saham bagi para teman yang baru belajar saham ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, dan seperti biasa terakhir kali yaitu salam gacor.